Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 846, Lin Ming, jangan main-main. Petik 1. Melihat ini, Tang Wenbing dan Gu Dongman juga takut sejenak, dan merasa bahwa Lin Ming terlalu kacau. Menurut pendapat mereka, Lin Ming telah membunuh Zhuang Zezeng. Ketika Menteri Huan muncul, dia tidak melawan Lin Ming. Lin Ming beruntung. Sekarang, alih-alih melarikan diri, Lin Ming datang dan ingin membunuh Peng Yanheng. Pada saat ini, Tang Wenbing dan Gu Dongman hampir takut sampai mati ketika mereka mendengar kata-kata Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming hanya memandangi Peng Yanheng. Tampaknya bahkan Menteri Huan telah mengambil inisiatif untuk mengabaikan. Lalu dia berkata perlahan, Peng Yanheng, sekarang mari kita lihat apakah aku bisa membunuhmu. Pada akhirnya, dengan yang dingin datang dari mulut Lin Ming, dia melihat bahwa cahaya hitam pada tubuh Lin Ming menjadi lebih intens dan langsung menuju Peng Yanheng. Apa-apaan ini? Pada saat ini, Peng Yanheng sangat takut bahwa matanya hampir menonjol. Memang, dari cahaya hitam, ia merasakan jantung berdebar luaskan, yang tampaknya berasal dari jiwa, membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Sehat. Secara alami, untuk pertama kalinya, Menteri Huan dapat merasakan hal ini, tetapi mungkin kekuatannya jauh lebih kuat daripada Peng Yanheng, dan perasaannya tidak begitu kuat. Tetapi untuk sementara waktu, itu cukup untuk membangkitkan kewaspadaannya. Bahkan pada saat ini, dia merasa entah kenapa Lin Ming mungkin benar-benar bisa membunuh Peng Yanheng di depannya. Melihat bahwa Lin Ming akan mulai, Menteri Hua tiba-tiba berkata, Lin Ming, Anda telah membunuh Zhuang Zezeng. Sekarang bisakah Anda memberi saya wajah dan membiarkan Peng Yanheng pergi? Apa? Kata-kata itu berasal dari Menteri Huan. Untuk sesaat, Peng Yanheng tidak bisa menahan menatapnya. Matanya terhadap Menteri Huan juga penuh dengan keraguan. Dia meragukan apakah pria ini benar-benar Menteri Huan. Menteri, Wan Jizeng juga sedang terburu-buru. Dia membuka mulut ke Menteri Huan dan berkata, orang ini berani dan telah membunuh beberapa wakil Menteri Huan berturut-turut. Orang seperti itu. Tetapi ketika Wan Jizeng hanya mengatakan ini, Menteri Hua tiba-tiba menatapnya dengan melihat di matanya. Sebentar lagi, momentum juga menyelimutinya, yang membuatnya tiba-tiba. Menteri Huan tiba-tiba mengatakan ini, yang mengejutkan Lin Ming sejenak. Memang alasan mengapa dia bersikeras membunuh Peng Yanheng, selain benar-benar ingin membunuh Peng Yanheng, juga memiliki kontes dengan Menteri Huan untuk menguji kekuatan Menteri Huan. Anda tahu, ketika Nenek Tong tiba-tiba keluar, dia tidak diragukan lagi dipuja oleh Menteri Huan. Tetapi ketika Menteri Huan kembali, Nenek Tong tidak muncul untuk pertama kalinya. Apakah dia akan dikalahkan oleh Menteri Huan? Untuk sesaat, Lin Ming ingin tahu tentang betapa kuatnya Menteri Huan. Segera setelah dia memikirkannya, Lin Ming membuka mulutnya dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan dingin, Menteri Huan. Status besar. Tapi, apakah Anda Menteri Huan? Apakah Anda memiliki hubungan dengan saya? Aku kenal kamu. Kenapa aku harus memberimu wajahmu? Petik 1. Kamu, ini membuat Peng Yanheng merah untuk pertama kalinya. Namun, tampaknya Menteri Huan bukanlah sedikit pun marah. Untuk sesaat, senyum misterius muncul di sudut mulutnya. Dia berkata perlahan, kami benar-benar saling kenal. Ketika saya masih kecil, saya memeluk Anda, tetapi pada saat itu Anda terlalu muda untuk diingat. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming baru berkata, dengan cara ini, Anda juga mengenal orang tua saya. Menteri Huan menunjukkan tampilan serius dan mengangguk, saya tidak hanya mengenal orang tua Anda, tetapi juga mengenal mereka sepanjang waktu. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Dia bertanya dalam hatinya, dalam hal itu, apakah Anda kenal ayah dan putra utusan hantu?
Menteri Hua yang masih mengangguk, The Ghost Messenger adalah Lin Tianze. Dia memang punya seorang putra bernama Lin Changqing. Lin Tianze dan ayahmu adalah saudara kembar. Tentu saja saya saling kenal. Petik 1. Lin Ming tidak terkejut mendengar bahwa kata Menteri Huaan. Meskipun pria itu tampak seperti berada di awal 50-an, dia tidak bisa mengatakan zaman sebenarnya. Sebagai Menteri Huan, tidak ada yang tidak dia ketahui. Tetapi inti dari masalahnya adalah bahwa dalam pendapat Lin Ming, orang tuanya telah lama meninggal. Seperti The Ghost Messenger, Menteri apa Huaan mengatakan sekarang juga mati tanpa bukti. Ketika dia memikirkannya, Lin Ming berkata, bahkan jika Anda akrab dengan orang tua saya minta maaf, saya masih harus membunuh mereka. Pada saat ini, dengan yang dingin datang dari mulut Lin Ming tidak lagi ragu-ragu. Dia memindahkan tubuhnya dan berlalu langsung menuju Peng Yanheng. Di mata Menteri Huan, Lin Ming berubah menjadi cahaya hitam dalam sekejap, dan seluruh orang menghilang dalam sekejap. Ketika Lin Ming muncul kembali, dia telah mencapai sisi Peng Yanheng. Kamu tidak ingin makan minyak dan garam, keras atau lembut. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran juga, Petik 1. Dalam sekejap, Menteri Huaan juga memberikan yang dingin. Dia merentangkan tangannya dan langsung menggenggam bahu Lin Ming. Di mata orang luar, Menteri Huaan hanya menangkap cahaya hitam. Tetapi di mata Lin Ming, dengan Menteri Huaan, momentum yang tak tertandingi juga menyelimutinya, membuat tubuhnya menjadi kaku. Bersenandung. Tetapi saat berikutnya, ketika dia tiba-tiba memasukkan aura ke dalam cabang, 6 sisik di permukaan cabang juga penuh dengan cahaya hitam, yang hampir sekuat tinta. Pada saat ini, cahaya hitam yang kuat tiba-tiba muncul, dan itu benar-benar menentang momentum Menteri Huaan. Ini tidak bisa membantu, Menteri Huaan kaget. Ini juga kejutan besar. Untuk sesaat, wajah Menteri Huaan berubah. Untuk kekuatan Lin Ming, ia secara alami tahu dengan jelas bahwa ia telah mencapai setengah langkah berubah menjadi roh. Kekuatan semacam ini cukup kuat, tetapi di depannya masih lemah. Jika dia ingin berurusan dengan Lin Ming, itu akan mudah baginya. Jika dia ingin menghentikan Lin Ming membunuh Peng Yanheng, itu harus lebih mudah. Tetapi cahaya hitam dari Lin Ming membuatnya merasa bahwa dia tidak yakin untuk menghentikannya. Pada saat ini, cahaya hitam tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga dia merasa bahwa kekuatan Lin Ming bahkan lebih kuat daripadanya. Sejujurnya, bagaimana dia tidak bisa mengubah wajahnya? Di Huaan Menteri Leng ini, di sebelah teriakan terdengar. Tidak ada keraguan bahwa teriakan ini dibuat oleh Peng Yanheng. Lin Ming, kamu, Menteri Hua dan memalingkan kepalanya sedikit dan memperbaiki matanya. Dia juga marah. Rambutnya hampir berdiri. Memang, pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa Lin Ming langsung menabrak dada Peng Yanheng dengan tinjunya, membuat lubang darah besar. Bab 847. Dalam sekejap, mata Peng Yanheng ini terbuka lebar, hampir menonjol. Pada saat yang sama, ia benar-benar kehilangan vitalitas. Memang benar bahwa pada saat ini, dengan pukulan Lin Ming, Peng Yanheng meninggal juga. Dia tidak bisa mati lagi, seperti Zhuang Zezeng. Sutra. Melihat adegan ini, Wan Jizeng tidak bisa membantu mengambil napas. Untuk sesaat, rambutnya berdiri dan matanya melebar, penuh percaya dan shock. Pada saat yang sama, ia bergumam, mati, bahkan Peng Yanheng sudah mati di depan Menteri Huaan, bahkan Peng Yanheng dibunuh dan Lin Ming dibunuh. Petik 1. Wan Jizeng tidak bisa percaya dan terkejut. Dia sudah lupa bahwa orang yang akan mati berikutnya adalah dia, dan yang paling penting untuk dilakukan saat ini adalah untuk melarikan diri untuk pertama kalinya. Wan Jizeng, sekarang giliran Anda. Petik 1. Benar saja, setelah Lin Ming membunuh Peng Yanheng dengan pukulan seperti itu, tiba-tiba ia berbalik dan menatap Wan Jizeng dengan tampilan pembunuh.
Ketika ia datang ke dalam kontak dengan mata Lin Ming, sadar, Wan Jizeng begitu takut bahwa jantungnya berdebar, dan langkah-langkahnya mundur terus-menerus. Ini adalah saat ini bahwa ia menyadari bahwa kekuatan Lin Ming luar imajinasinya. Bahkan di depan Menteri Huaan, Lin Ming membunuh Peng Yanheng, sehingga tidak akan sulit untuk membunuhnya. Melarikan diri. Pada saat ini, Wan Jizeng juga kecewa dengan Menteri Huaan, dan tahu bahwa ia tidak dapat mengandalkan Menteri Huaan, sehingga ia akhirnya datang dengan ide melarikan diri. Namun, segera setelah ide berjalan menjauh muncul di benaknya, ia merasa bahwa sosok di depannya itu di depannya. Sosok yang tiba-tiba berdiri di depannya secara alami Lin Ming. Menteri, tolong aku. Pada saat ini, Wan Jizeng tidak dapat membantu memanggil sadar Lin Ming, menghentikannya. Petik 1. Pada saat ini, Menteri Huaan benar-benar marah. Meskipun ia juga tahu bahwa Lin Ming selalu bertindak kejam dan tegas, apa yang dilihatnya dengan mata sendiri adalah jauh melampaui harapannya. Dia berteriak marah, dan saat berikutnya berada di depan Wan Jizeng. Lalu ia memukul Lin Ming dengan tinjunya. Lalu ia melihat bahwa tinjunya ditutupi dengan cahaya putih yang kuat, menyilaukan, dan masing-masing sinar cahaya itu seperti pedang. Semacam ini cahaya putih keluar. Tentu, Lin Ming bisa melihat apa itu. Itu aura cahaya dalam aura surga. Momentum dibawa oleh kepalan ini sangat mirip dengan yang dirilis oleh Tuan Muda sebelumnya, tetapi lebih kuat daripada banyak kali. Pada saat ini, Lin Ming tahu dengan jelas bahwa jika tidak ada lapisan cahaya hitam yang menutupi dia, saat cahaya putih keluar, ia akan terluka serius. Pada saat yang sama, ia juga menegaskan bahwa dugaan sebelumnya benar. Menteri Huaan kekuatan telah mencapai keadaan yang mendalam dan menakjubkan, setidaknya di atas alam roh. Memang benar bahwa dibandingkan dengan cahaya luar hitam tubuh Korodes sebelumnya, cahaya luar putih tubuh kurang, dan sekarang situasi sudah benar-benar terbalik. Dalam momentum cahaya putih ini, cahaya luar hitam tubuh Lin Ming menyusut dengan cepat, dan akhirnya benar-benar tongkat untuk tubuh Lin Ming. Bersenandung. Melihat ini, Lin Ming mendengus dingin, dan aura di tubuhnya tiba-tiba mendesak dia untuk masukkan ke dalam cabang. Tetapi apa yang terjadi pada Lin Ming adalah bahwa 6 skala di permukaan cabang tidak lagi memancarkan cahaya hitam. Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah. Dia sudah bisa merasakan cahaya putih menutupi tubuhnya, menyengat setiap inci kulitnya, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbakar pada saat berikutnya. Asalkan aku di sini, tidak ada yang mau menyakiti Lin Ming. Petik 1. Tetapi pada saat ini, dengan suara pembunuhan, Lin Ming merasa bahwa cahaya kuning muda jatuh padanya. Dalam sekejap, ia juga menolak serangan Menteri Huaan. Nenek. Petik 1. Untuk pertama kalinya, Lin Ming secara alami tahu siapa yang muncul. Melihat penampilan Nenek Tong, mata Menteri Huaan tampaknya memflash jejak ketakutan untuk pertama kalinya, dan dia segera menarik tangannya. Setelah melihat Lin Ming dengan dingin, dia berkata kepada Nenek Tong, "Nenek Tong, barusan, demi persahabatanku dengan orang tua bocah itu, aku tidak mengajarinya pelajaran pada saat pertama kali. Tapi bocah itu tidak tahu apa yang baik dan tidak makan keras dan lembut. Sebentar lagi, dia membunuh 2 wakil Menteri Huaan berturut-turut. Saya belum selesai dengan bocah ini. Saya harap Anda tidak terlibat dalam hal ini. Saya akan membawa anak ini kembali ke Huaan untuk dihukum." Petik 1. Apakah kamu berbicara tentang Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng, 2 Batman di dunia barat? Untuk sesaat, dia melirik kedua mayat di tanah dengan melihat wajahnya yang menghina dan berkata, "Karena itu monster di dunia barat, membunuh juga membunuh. Tidak hanya jika Lin Ming tidak dihukum, tetapi Hua, seharusnya hadiah Lin Ming." Petik 1. Kamu, ini membuat Menteri Hua yang marah. Untuk sesaat, dia tersedak. Kemudian, warna biru besi muncul di wajahnya dan berkata perlahan, "Status khusus Zhuang Chuzeng dan Peng Yanheng adalah pikiran penting di dunia barat.
Sekarang kita mati di tangan putra Lin Ming. Kami kehilangan eyeliner untuk memantau dunia barat. Ini adalah kerugian besar bagi Huaan dan ke Cina. Bahkan jika itu pergi ke kepala, bocah itu harus melepas kulitnya jika dia tidak mati. Petik 1. Untuk sesaat, dia hanya tampak tanpa ekspresi dan berkata, ini tentang Huaan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya tahu bahwa tidak ada yang bisa terjadi pada Lin Ming. Lin Ming dan aku harus pergi ke Gunung Kunlun. Petik 1. Setelah jeda, ada jejak warna yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Dia bertanya kepada Menteri Huaan, ngomong-ngomong, aku belum bertanya padamu. Apakah kamu sengaja menuntunku sekarang, dan kemudian biarkan Zhuang Zezeng, Peng Yanheng dan Wan Jizeng berurusan dengan Lin Ming? Ini menjadikan Menteri Huaan Crown dan berkata, kapan aku menuntunmu? Segera setelah aku tiba, aku melihat bahwa Lin Ming ingin mengalahkan Peng Yanheng sampai mati. Sangat disayangkan bahwa saya masih tidak bisa menghentikan bocah ini membunuh Peng Yanheng. Petik 1. Pada akhirnya, menteri-menteri Huaan tampaknya meletus dengan kemarahan dan menatap Lin Ming. Oh, benar-benar bukan kamu. Sejenak, ada warna ketidakpastian di matanya. Menteri Huaan bersenandung, apakah saya masih perlu menipu Anda untuk masalah kecil itu? Pada saat ini, wajah Menteri Huaan masih sangat jelek. Dia terus mengatakan kepada Nenek Tong, Nenek Tong, karena Anda ingin melindungi anak ini, saya akan memberi Anda wajah ini, tetapi Anda harus memberi saya pesanan Kunlun. Petik 1. Huaan tidak pernah terlibat dalam urusan 6 sekte utama. Apa yang Anda inginkan agar pesanan Kunlun lakukan? Menteri Hua yang mengerutkan kening dengan ekspresi yang bermartabat di wajahnya dan berkata, terus terang, saya punya berita bahwa banyak orang kuat di dunia barat telah menyelinap ke Gunung Kunlun. Berurusan dengan dunia barat selalu menjadi prioritas utama Huaan. Saya harus mencari tahu tentang itu. Petik 1. Bab 848. Mendengar ini, untuk sesaat, dia hanya bersenandung, ini benar-benar bisnis Huaan untuk berurusan dengan dunia barat. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin Kunlun Ling, itu tergantung pada kemampuan Anda. Petik 1. Kamu, ini membuat Menteri Hua coke lagi. Kemudian dia melihat Nenek Tong dengan mata tetap. Akhirnya, dia menghela nafas dan berkata, Nenek Tong, apakah kamu masih marah dengan Huaan tentang suamimu? Jika kamu memiliki kebencian, kamu bisa menyalahkanku selama kamu bersedia mengambil Kun. Diam, semua orang sudah mati. Saya tidak ingin berbicara tentang tahun itu lagi. Sejenak, kemarahan mengalir di matanya. Dia menyela dan kemudian berkata dengan dingin, jika Anda ingin pesanan Kunlun, itu tergantung pada apakah Anda bisa mendapatkannya. Petik 1. Pada saat ini, Menteri Hua tiba-tiba memandang Wen Bing dan Gu Dongman dan kemudian berkata kepada Lin Ming. Lin Ming, aku tidak tahu bagaimana kamu mengisap racun darah dingin Tang Wenbing dan Gu Dongman, tetapi kontrak darah di antara mereka dan Zhuang Zezeng masih ada di sana. Jika mereka tidak melepaskan kontrak darah dalam waktu 3 hari, mereka pasti akan mati. Petik 1. Oh, untuk sesaat, meskipun Lin Ming sedikit terkejut, dia tidak meragukan kata-kata Menteri Huaan. Dia juga bergerak di dalam hatinya dan bertanya, bagaimana kamu punya jalan? Menteri Hua sedikit mengangguk. Dengan imbalan Kunlun Ling, tanya Lin Ming. Itu benar. Menteri Huaan mengangguk lagi. Setelah sedikit berpikir, Lin Ming berkata, Five Kunlun Decrease semuanya ada di tanganku, tapi aku tidak bisa memberikan semuanya padamu. Aku butuh 3. Aku hanya bisa memberimu 2. Petik 1. Untuk sesaat, dia tidak berbicara. Meskipun Menteri Hua dan masih sedikit tidak senang, dia hanya bisa mengangguk sedikit saat ini, dan kemudian berkata, oke, Anda memberi saya 2 dekret Kunlun. Sekarang saya akan melepaskan kontrak darah antara Tang Wenbing dan Zhuang Zezeng. Petik 1. Lin Ming tidak takut dengan penipuan dari Menteri Huan. Bahkan,
dia sedikit ingin tahu tentang bagaimana Menteri Huan ingin menyelesaikan kontrak darah antara Tang Wenbing, Gu Dongman dan Zhuang Zezeng. Kemudian Lin Ming memberi 2 keputusan Kunlun ke Menteri Huan. Sisa 3 potong secara alami miliknya, Nenek Tong dan Wu Sunyi. Pada saat ini, Menteri Hua dan 2 dekrit Kunlun menodai tubuh Zhuang Zezeng dengan darah dengan jari-jarinya, dan kemudian mulai menggambar sesuatu di tanah. Dia segera selesai menggambar, dan melihat bahwa ini adalah 2 pola melingkar yang kompleks. Kemudian Menteri Huan mengatakan kepada Tang Wenbing dan Gu Dongman, duduk di tengah lingkaran. Petik 1. Ketika Tang Wenbing dan Gu Dongman duduk, Menteri Hua dan juga duduk, dan kemudian dia menggigit jarinya tanpa ragu-ragu. Ketika dia melihat jarinya, 2 tetes darah telah diwarnai di alis Wenbing Tang dan Gu Dongman. Melihat adegan seperti itu, ekspresi Nenek Tong bergerak, menunjukkan jejak warna yang bijaksana. Pada saat ini, Menteri Huan mulai membacakan beberapa catatan yang tidak jelas. Bahkan sebagai jenius pidato, Lin Ming tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Menteri Huan. Hanya 1 menit kemudian, saya melihat Tang Wenbing dan napas darah Gu Dongman di kepala mereka. Napas darah ini berkumpul lebih banyak di kepala mereka dan akhirnya dikondensasi menjadi bola. Pada saat ini, tidak ada lagi aroma darah di kepala mereka. Menteri Huan mengeluarkan vas porselen merah cerah dan membacanya di mulutnya. Tang Wenbing dan napas Gu Dongman di kepala mereka, wah, dan terbang. Pada saat ini, Lin Ming benar-benar merasa bahwa sesuatu di tubuh Tang Wenbing dan Gu Dongman telah dibersihkan. Bingbing, Dongman, bagaimana perasaanmu? Tanya Lin Ming. Mereka memindahkan tubuh mereka dan merasakan situasi di dalam diri mereka. Tang Wenbing berkata, aku merasa jauh lebih santai. Gu Dongman juga mengangguk, aku juga punya perasaan ini. Petik 1. Pada saat ini, wajah Menteri Huan berubah sedikit pucat, dan dia berkata, kontrak darah antara kalian berdua dan Zhuang Zezeng telah diikat oleh saya, dan Anda baik-baik saja. Petik 1. Kamu bukan seorang Batman di dunia barat. Bagaimana kamu bisa menjadi pengorbanan darah Batman? Pada saat ini, Nenek Tong tiba-tiba datang dengan sesuatu. Dia menatap Menteri Huan dan bertanya. Sejenak, Menteri Hua yang baru saja tertawa, dan kemudian berkata, saya mulai belajar segala macam keberadaan di dunia barat sangat awal. Itu hanya pengorbanan darah. Tidak sulit bagi saya untuk belajar. Petik 1. Bersenandung. Untuk sementara waktu, dia memberikan ham yang dingin, jelas tidak percaya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Pergi. Pada saat ini, Menteri Huan merebut tubuh Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng dan akan pergi dengan Wan Jizeng. Tetapi dengan langkah mendadak, Menteri Hua beralih ke Lin Ming dan berkata, bocah, kamu harus berhenti berkelahi dengan Huan di mana-mana. Huan dulu adalah rumah orang tuamu. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang orang tuamu, kamu dipersilakan untuk datang kepadaku kapan saja. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Anda harus memiliki hidup Anda untuk datang kepada saya. Setelah jeda, Menteri Mulut Huan tiba-tiba menunjukkan makna yang bermakna, ngomong-ngomong, Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng telah bersembunyi di dunia barat untuk waktu yang lama, dan mereka memiliki persahabatan dengan semua jenis kekuatan di dunia barat. Jika Anda membunuh mereka sekarang, Anda akan segera dibalas. Untuk ini, saya tidak dapat melakukan apa-apa, dan saya tidak dapat melindungi Anda. Anda, lakukan sendiri. Bersenandung. Pada akhirnya, Menteri Huan mendengus, dan kemudian dia pergi dengan mayat Zhuang Zezeng dan Peng Yanheng dan Wan Jizeng. Melihat arah keberangkatan Huan, Lin Ming sedikit mengerutkan sedikit, dan kemudian tidak peduli. Memang, yang paling penting sekarang adalah pergi ke Gunung Kunlun untuk mendapatkan air mata musim semi abadi dan membangunkan orang tua Wu Yanyi, Wu Zipeng dan Yu Yuhui. Wu Zipeng dan hantu utusan, yaitu Lin Tianze, juga saudara. Saya pikir Wu Zipeng tahu lebih banyak tentang orang tuanya. Pada saat itu,
tentu saja, Anda dapat belajar dari Wu Zipeng. Lin Ming, itu benar-benar berbahaya sekarang. Jika Nenek Tong tidak muncul pada waktunya, aku khawatir kamu akan mati di bawah Menteri Huan. Pada saat ini, Tang Wenbing berkata dengan melihat ketakutan yang melekat. Lin Ming, kamu terlalu berantakan. Memikirkan apa yang terjadi sekarang, Gu Dongman juga takut Anda baru saja membunuh Zhuang Zezeng. Karena Anda masih di depan Menteri Huan, bahkan Peng Yanheng. Anda masih berdiri. Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda selama beberapa masa hidup. Petik 1. Kekuatan Menteri Huan benar-benar tak terduga. Sejenak, wajah Lin Ming juga menunjukkan jejak martabat. Dengan itu, Lin Ming tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya kepada ibunya, ngomong-ngomong, Bunda Tong, kau baru saja pergi. Apakah benar-benar Menteri Hua dan siapa yang memimpinmu? Dia mengerutkan kening dan berkata, tidak, kekuatan pihak lain sama dengan Menteri Huan. Setelah mengejar sementara, aku tidak bisa merasakan keberadaan pihak lain. Aku takut sesuatu mungkin terjadi Anda, jadi saya segera bergegas keluar. Petik 1. Pada titik ini, dia juga melihat Lin Ming dengan tampilan yang buruk. Untungnya, saya kembali ke masa, jika tidak, di bawah Menteri Huaan, Anda tidak akan mati, Anda tidak akan mati. Petik 1. Untuk sesaat, Lin Ming penuh keyakinan, Nenek, Anda menunggu dan melihat, tak lama, kekuatan saya akan melampaui Menteri Huan. Petik 1. Petik 1. Petik 1. Untuk sesaat, Tang Wenbing, Gu Dongman dan Tong Grani terdiam. Memang, untuk pertama kalinya, mereka tidak ragu tentang ini. Sekarang Lin Ming hanya di awal 20-an, dia sudah memiliki kekuatan untuk mengubah semangatnya. Dia bisa bertarung dengan Menteri Hua dan bahkan membunuh Peng Yanheng di depan Menteri Huaan. Memang, mungkin tidak butuh waktu lama bagi Lin Ming untuk melampaui Menteri Huaan. Bab 849. Lin Ming. Pada saat ini, Tang Wenbing, Gu Dongman dan Tong Grani tiba-tiba berseru pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka bertiga jelas melihat bahwa Lin Ming akan jatuh dalam sekejap, dan wajahnya menjadi pucat. Aku baik-baik saja, kata Lin Ming dengan sedikit kerutan, racun darah dingin telah berkumpul di tubuhku. Aku butuh waktu untuk menekannya. Petik 1. Kemudian, Lin Ming duduk sendiri dan mulai bernapas segera. Untuk sesaat, Tang Wenbing dan Gu Dongman menatap Lin Ming dengan wajah khawatir. Memang, di mata mereka, Lin Ming tidak pernah terlihat begitu bermartabat. Jika sesuatu terjadi pada Lin Ming, mereka pasti akan merasa bersalah atas seumur hidup. Lagi pula, itu karena dia menyelamatkan mereka bahwa Lin Ming mengisap semua racun darah dingin dari tubuh mereka. Saat itu, begitu wajahnya berubah, katanya kepada Tang Wenbing dan Gu Dongman, merawat Lin Ming. Saya akan pergi keluar dan segera kembali. Petik 1. Setelah itu, tanpa menunggu Wenbing Tang dan Gu Dongman merespons, Nenek Tong langsung melintas dan pergi. Secara alami, untuk pertama kalinya, keduanya diserap dalam situasi Lin Ming dan kegiatan di sekitarnya. Pada saat ini, Lin Ming bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di tubuhnya. Selain 9 titik cahaya kecil asli, ada titik cahaya kecil lain di tubuhnya. Tempat cahaya kecil ini menunjukkan darah merah, memancarkan jejak napas dingin yin yang tak tertandingi. Tidak ada keraguan bahwa titik cahaya kecil ini adalah racun darah dingin yang diserap dari Tang Wenbing dan Gu Dongman. Pada saat ini, napas dingin yin dari racun darah dingin menyerang 9 titik cahaya kecil lainnya. Lin Ming juga sangat jelas. Untungnya, ia memiliki kekuatan setengah langkah semangat. Kalau tidak, tidak ada kecelakaan. 9 bintik-bintik cahaya kecil ini akan diserang oleh racun darah dingin untuk pertama kalinya. Racun darah dingin sangat kuat. Pada saat ini, Lin Ming secara alami merasakan situasinya, dan tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa dia akan mengatakan bahwa racun darah dingin kelelawar adalah musuh alami para praktisi seni bela diri.
Jika Anda tidak memiliki kekuatan setidaknya setengah langkah untuk mengubah ranah roh, Anda akan diserang oleh racun darah dingin di seluruh tubuh untuk pertama kalinya. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak berani menjadi ceroboh. Dia juga diserap. Dia mengendalikan racun darah dingin saat menjalankan metode pernapasan. Dengan pengoperasian metode pernapasan yang cepat, jejak nafas perlahan akan bergerak ke arah titik cahaya merah darah ini, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit penetrasi. Segera, Lin Ming sangat gembira. Memang benar bahwa metode pernapasan tidak mengecewakannya lagi. Dengan jejak napas yang menembus ke dalam blood red light spot, Lin Ming telah memiliki reaksi yang tidak dapat dijelaskan pada blood red light spot. Awal yang baik. Pada saat ini, Lin Ming juga tahu bahwa selama metode pernapasan beroperasi, napas akan benar-benar meresap bintik-bintik merah darah merah, dan kemudian dia akan dapat mengendalikan titik lampu merah kecil. Dengan kata lain, pada saat itu, ia dapat mengendalikan racun darah dingin yang hanya dikendalikan kelelawar. Racun darah dingin sangat parah. Sekarang dia tahu dengan jelas, dia bisa menghasilkan kontrak darah. Baru saja, itu juga karena tangan Menteri Huaan. Kalau tidak, untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menahan kontrak darah. Dalam Tang Wenbing dan Gu Dongman yang sangat khawatir dan gugup, waktu tampaknya berlalu dengan sangat lambat, hanya selusin menit. Di mata mereka, seolah-olah puluhan jam telah berlalu. Melihat bahwa Lin Ming masih tidak bergerak, seperti patung, mereka menjadi lebih khawatir dan gugup, karena takut ada sesuatu yang terjadi padanya. Untungnya, saat mereka menyaksikan selama 1 jam, mereka melihat bahwa kelopak mata Lin Ming akhirnya pindah, dan kemudian mereka membuka mata mereka. Lin Ming, kau oke? Melihat ini, Tang Wenbing dan Gu Dongman bertanya serempak. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu tertawa dan berkata, "Haha, aku baik-baik saja, tidak ada yang terjadi," dan pada titik ini, Lin Mingping mengulurkan tangannya dan melihat sedikit darah merah terang di telapak tangannya. Ah, ini, melihat darah lampu merah di telapak tangan Lin Ming, Tang Wenbing dan Gu Dongman berseru serempak. Pada saat ini, mereka berdua merasakan nafas tak tertandingi yin dan dingin. Bingbing, Dongman, jangan gugup. Wajah Lin Ming masih dengan tampilan bahagia, perlahan mengatakan, "Ya, ini adalah racun darah dingin kelelawar pria. Sekarang, saya bisa mengontrol racun darah dingin ini." Petik 1. Apa? Untuk pertama kalinya, Tang Wenbing dan Gu Dongman yang sedikit takut. Mereka menunjukkan ekspresi terkejut, dan mata mereka melebar. Mereka penuh percaya. Semacam ini racun darah dingin berasal dari darah Batman. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa secara alami ada dalam darah Batman. Hal ini tidak dapat ditemukan dalam tubuh manusia kecuali Batman. Setelah ada racun darah dingin, hanya dapat menunjukkan satu jenis situasi. Jika ada kontrak darah antara orang lain dan Batman, mereka akan menjadi budak darah Batman dan membiarkan mereka menguasai dan memperbudak mereka, kecuali pihak lain mengambil inisiatif untuk kurban penggunaan darah untuk melepaskan kontrak darah. Ini adalah kasus dengan Tang Wenbing, Gu Dongman dan Zhuang Zezeng. Dan Lin Ming bukanlah manusia kelelawar. Ketika ia memiliki racun darah dingin di tubuhnya, dia bisa menekannya. Menurut Tang Wenbing dan Gu Dongman, Lin Ming cukup menakjubkan. Tapi sekarang, Lin Ming dapat mengontrol racun darah dingin. Bagaimana mereka dapat percaya untuk sementara waktu? Tetapi kenyataannya adalah di depan mereka, dan mereka harus percaya itu. Untuk sesaat, mata Gu Dongman berkilat cahaya dari kejutan. Melihat Lin Ming, ia bertanya ingin tahu, "Lin Ming, bagaimana Anda melakukannya? Bagaimana Anda bisa mengontrol racun darah dingin?" Tang Wenbing juga mengatakan, "Ya, Lin Ming, bagaimana Anda melakukannya? Kau tahu, ketika konflik Huaan dengan dunia barat, sebagian besar waktu, itu karena racun darah dingin kelelawar pria. Jika kita tahu bagaimana untuk mengontrol racun darah dingin, kita dapat mengatakan bahwa kita dapat menjadi tak terkalahkan."
Petik 1. Lin Ming mengatakan dengan senyum, "Bimbing, Dongman, racun darah dingin sangat kuat. Anda tahu bahwa jika Anda ingin mengendalikannya, itu tidak begitu mudah." Petik 1. Ini juga, tiba-tiba, dua wajah tidak dapat membantu menunjukkan jejak warna putus asa. Untuk sesaat, mereka tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengontrol racun darah dingin seperti Lin Ming. Pada saat ini, mata Lin Ming tiba-tiba melirik atas dan ke bawah pada mereka, tapi katanya dengan senyum, "Bimbing, Dongman, mari kita terus melakukan apa yang kita ingin lakukan di awal. Anda dua duduk." Petik 1. Tentu, untuk pertama kalinya, mereka berdua duduk tanpa ragu-ragu, dan kemudian mengulurkan salah satu telapak tangan mereka terhadap Lin Ming. Tentu, itu duel dengan Lin Ming. Lin Ming membantu mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan itu kekuatan untuk mengupgrade ke lapangan gas kondensat. Pada saat ini, setelah dia keluar, dia mengikuti arah napas dan berlalu dengan cepat. Memang, pada saat itu, ia sekali lagi merasakan napas yang sama sebagai Menteri Huaan. Bab 850. Dia juga jelas merasa bahwa pihak lain datang untuknya, dan kali ini ia harus mengejar ketinggalan dengan dia. Bahkan, Nenek Tong benar-benar ingin tahu tentang siapa lagi di Yanjing selain Menteri Huaan akan memiliki suasana yang kuat. Tentu, ia ingin mengejar pada saat pertama untuk melihat apa yang sakral. Kali ini, Nenek Tong juga jelas merasa bahwa pihak lain tampaknya melambat pada tujuan. Lalu ia menyusulnya di hutan kecil. Itu seseorang atau hantu? Aku sudah terpikat oleh orang-orang licik 2 kali. Apa tujuannya? Pada saat ini, melihat sosok tidak jauh dari hutan, dia bertanya dengan dingin. Ketika dia mengatakan ini, sisi lain berbalik. Pada saat ini, ia benar-benar terkejut dan terkejut. "Hantu messenger, itu Anda. Bagaimana Anda bisa meninggalkan hutan Yuhe?" Memang benar bahwa orang yang dia melihat saat ini adalah seorang utusan hantu. Untuk sesaat, utusan hantu tidak memberikan penjelasan apapun. Sebaliknya, ia mengatakan secara langsung, Nenek, Anda begitu bodoh. Sesuatu terjadi di Yinlongmen, dan Anda tidak tahu itu belum." Petik 1. Ghost Messenger, apa yang Anda lakukan untuk Yinlongmen? Segera, dingin cahaya di matanya juga berkelebat keluar. Hantu utusan berkata pelan, "Nenek, Anda tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk gerbang naga tersembunyi dan keluarga yang tersembunyi." Petik 1. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika Anda memiliki kentut, hanya membiarkannya pergi. Jangan bertele-tele dengan saya. Petik 1. Adapun situasi utusan hantu dan putra mereka, dia tahu bahwa mereka berada di bawah kendali nenek moyang yang jahat. Mereka dipenjarakan dan dikendalikan oleh nenek moyang yang jahat, dan mereka tidak bisa melakukan kejahatan dan membunuh orang-orang di pintu gerbang naga tersembunyi dan keluarga tersembunyi. Utusan hantu masih sepasang tidak cemas penampilan tidak lambat, perlahan-lahan dengan cara, "Anak Anda, yang tersembunyi gerbang naga Tuhan mati." Petik 1. Yah, aku tidak percaya anak saya akan dibunuh. Untuk sesaat, dia hanya mendengus. Bahkan, Lin Ming sudah bercerita tentang situasi ini. Pada saat itu, dia tidak bisa percaya bahwa naga tersembunyi Master Gerbang akan dibunuh. Pada saat ini, utusan hantu melanjutkan, "Saya menipu Anda untuk melakukan apa? Saya juga tahu siapa pembunuhnya adalah, dan Anda masih melindungi si pembunuh." Petik 1. Untuk pertama kalinya, ia tiba-tiba menyadari siapa utusan hantu itu. Dia tidak percaya lagi. Dia berkata dengan marah, "Kentut, bagaimana bisa Lin Ming melakukan sesuatu seperti berpura-pura seseorang untuk menjadi Lin Ming dan membangkitkan hubungan antara Lin Ming dan Wu Yanyi, serta utang darah yang dilakukan oleh Yinlongmen dalam keluarga yang tersembunyi. Aku sudah tahu bahwa Lin Ming telah bercerita tentang ini. Pada titik ini,
Wanita tua memberi jeda dan kemudian mendengus, sekarang Anda ingin membangkitkan hubungan antara aku dan Lin Ming, bagaimana saya bisa dengan mudah ditipu? Orang yang berpura-pura menjadi Lin Ming bukan ayahmu dan anak, tapi dia memiliki sesuatu untuk dilakukan dengan mereka. Petik 1. Saat melihat penampilan membunuh dia, utusan hantu itu serius dan berkata, Anda mengatakan bahwa saya berpura-pura Lin Ming dan memprovokasi hubungan antara Lin Ming dan Wu Yanyi. Tapi aku tidak berpura-pura menjadi Lin Ming untuk membunuh pemimpin Longmen Sekte tersembunyi atau membunuh murid-murid dari keluarga yang tersembunyi. Sebagai untuk yang pura-pura Lin Ming, saya tidak mengarahkan dia. Saya tidak tahu. Petik 1. Bersenandung. Dia hanya memberikan ham dingin dan tidak percaya. Melihat ini, utusan hantu melanjutkan, Nenek, berpikir tentang hal itu aku sudah berada di hutan Yuhe selama bertahun-tahun selain menangkap beberapa murid perempuan, aku pernah diserang Yin Longmen atau membunuh murid-murid dari keluarga pertapa. Tanda tanya petik 1. Untuk sesaat, dia pikir ini adalah wajar. Lalu dia berkata langsung, bahkan jika tidak Anda, itu tidak bisa Lin Ming. Apa kamu yakin? The Ghost Messenger bertanya sebagai balasan. Apakah kamu menuntunku hanya untuk berbicara omong kosong? Ibu berkata secara langsung. Melihat bahwa dia akan segera pergi, The Ghost Messenger tampak sedikit cemas dan berkata, alam bukan hanya tentang ini. Setelah jeda, wajah hantu emisari menjadi sedikit dingin, saya harus mendapatkan Dragon Key di tubuh Lin Ming, dan tunangannya Wu Sunyi harus jatuh ke tangan saya. Saya harap Anda tidak terlibat dalam masalah ini di antara keduanya. Aku dan mereka. Petik 1. Haha. Mendengar ini, dia mencibir dan berkata, Ghost Messenger, apakah kamu bodoh atau menurutmu aku bodoh? Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan. Anda ingin membiarkan leluhur jahat keluar, Anda ingin menyingkirkan cakar jahat leluhur jahat. Sebagai seorang pria dari gerbang naga tersembunyi, akankah aku membiarkanmu melakukan ini? Anda hanya angan-angan. Petik 1. Pada akhirnya, Nenek Tong juga mengeluarkan minuman dingin. Untuk sesaat, roh pembunuhannya juga keluar. Tampaknya dia akan mengajarkan pelajaran kepada Messenger Ghost. Pada saat ini, Messenger Ghost sebagai gantinya tertawa, menunjukkan sedikit ketidaktahuan dan berkata, Nenek Tong, setelah bertahun-tahun, saya pikir Anda belum melampaui kematian suami Anda di tahun-tahun itu. Jika Anda berjanji untuk tidak mengambil bagian dalam urusan antara Lin Ming dan Wu Yanyi, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertemu dengan suami Anda, bahkan jika saya mengembalikan orang itu kepada Anda, itu bukan tidak mungkin. Petik 1. Omong kosong, suamiku sudah lama meninggal. Dia hanya memberikan ham yang dingin dan tidak percaya sama sekali. Jika aku omong kosong, kamu bisa melihat sendiri. Petik 1. Ketika saya tidak menyelesaikan kalimat saya melihat ponsel di tangan Messenger Ghost, yang juga dilemparkan ke Nenek Tong. Tetapi ketika dia memperbaiki matanya, dia tidak bisa tidak terpana. Di layar ponsel ini, video muncul. Tampaknya ada sosok yang berbaring di tempat tidur. Wajahnya sama seperti di masa lalu, tetapi ki dan darah tidak terlihat bagus. Tidak mungkin, gumam, menatap layar ponselnya. Pada tahun-tahun itu, aku melihat pukulan Batman melalui hati suamiku, dan kemudian api membakar tubuh. Petik 1. Api. The Ghost Messenger berkata sambil tersenyum, ketika Batman meninju suamimu di hati, kamu bergegas untuk berjuang keras. Apakah kamu melihat suamimu terbakar dengan matamu sendiri? Apa maksudmu? Dia berkata. Haha, sejenak, The Ghost Messenger juga tertawa, maksudku, kamu tidak melihat suamimu terbakar di atas api. Lalu aku tampil dan mengambil tubuh suamimu pergi. Anda juga tahu bahwa kemampuan leluhur jahat berada di seluruh langit. Belum lagi bahwa suami Anda hanya meninju hati, bahkan jika kepala suamimu jatuh, leluhur jahat juga memiliki kemampuan untuk menghidupkan suamimu. Apakah Anda belum melihat gambar di video seluler? Ini benar-benar suamimu.
Petik 1. Nenek Tong sekali lagi memperbaiki matanya di layar ponsel di tangannya. Dia sepertinya ingin seluruh orang masuk dan melihat apa yang terjadi. Tampaknya melihat pikiran sang ibu, The Ghost Messenger berkata, "Jika Anda tidak percaya kepada saya dapat membawa Anda untuk melihat, maka Anda akan tahu apakah saya menipu Anda." Petik 1. Bersenandung. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata, "Anda ingin mengalihkan perhatian saya, dan kemudian biarkan orang berurusan dengan Lin Ming dan Wu Sunyi. Bagaimana saya bisa dibodohi oleh Anda?" Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.